Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang terdakwa mendadak mengenakan atribut keagamaan saat menjalankan persidangan. Menurut Jaksa Agung, ini dilakukan agar tidak ada pemikiran bahwa atribut keagamaan digunakan oleh pelaku kejahatan pada saat tertentu saja. Namun apakah Kejaksaan Agung perlu mengatur sejauh ini? Jika benar akan dibuat surat edarannya. Lalu bagaimana penerapannya nanti? Kita bahas bersama narasumber bergabung melalui Zoom. Ada Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Pak Barita, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Ada Mas M. Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Mas Isnur, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, selamat sore Pak Barita. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Isnur. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya ke Pak Barita terlebih dulu. Pak Barita, bagaimana Komisi Kejaksaan melihat wacana ini? Saya katakan masih wacana karena edarannya belum ada ya. Sekalipun sudah disampaikan akan disampaikan edaran. Ya, yang pertama tentu Jaksa Agung sebagai pengendali proses penuntutan dan pengendali perkara yang masuk ke pengadilan berkewajiban melihat dinamika masyarakat dan respon publik. Jauh sebelumnya respon publik sudah muncul ketika terdakwa yang dihadapkan ke persidangan seketika menggunakan atribut tertentu ya, yang membuat beberapa pihak kurang nyaman dengan cara-cara seperti itu. Sehingga Jaksa Agung berkewajiban untuk menertibkan dalam pengertian mengingatkan jajarannya secara internal agar tidak mengkondisikan hal-hal tersebut yang bisa mengundang ya rasa kurang nyaman anggota masyarakat dalam proses seperti ini. Marilah kita melaksanakan proses persidangan ini sesuai dengan tata cara yang ada, sopan, sejuk, sehingga keadilan dan kebenaran material itu bisa terungkap. Masyarakat juga melihat dinamika persidangan secara positif. Sehingga itu yang saya lihat pesan dari Jaksa Agung, himbauan agar memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sebab pada hakikatnya jaksa yang mengajukan terdakwa ke persidangan dan berkewajiban menjaga agar proses hukum dalam persidangan itu yang berjalan sehingga tidak ada interpretasi atau hal-hal yang di luar proses hukum yang sementara berjalan. Saya kira itu yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam konteks atribut pemakaian atribut seperti yang tadi disampaikan Mbak Putri. Ya, tujuannya mulia karena ingin memisahkan jangan sampai ada asosiasi begitu ya Pak ya, ketika melakukan kejahatan lalu kemudian tiba-tiba menggunakan atribut tertentu dan jangan sampai ada asosiasi bahwa seolah-olah menjadi alim gitu mungkin. Tapi Pak Barita, perlukah sampai diatur dengan sebuah edaran? Perlukah sampai sejauh ini diatur? Ya tentu saja ini akan ditindaklanjuti dalam perspektif di dalam ya, apakah itu diperlukan. Sebab yang ada sekarang kan peraturan Mahkamah Agung yang mengaturnya dan memang di persidangan itu kendali perkara itu ada di hakim. Namun dalam proses menuju persidangan itu ada di jaksa. Dan kalaupun ada surat edaran itu lebih bersifat internal agar prosedur penanganan perkara termasuk pengajuan terdakwa dengan segala variabel yang ada dalam proses itu memperhatikan faktor-faktor yang diatur oleh Mahkamah Agung termasuk bagaimana dinamika pandangan masyarakat agar jangan terbangun citra atau faktor-faktor yang kurang nyaman bagi semua anggota masyarakat. Ini yang harus dijaga. Jadi lebih kepada himbauan yang sifatnya internal, koreksi evaluasi supaya dijaga agar jangan menimbulkan penegakan hukum yang akhirnya menimbulkan kegaduhan atau reaksi yang kurang baik dan kurang produktif bagi penegakan hukum itu sendiri. Betul. Mbak Putri. Oke, baik. Mas Isnur, kalau menurut Anda, apakah perlu aturan seperti ini? Memang edarannya tadi Pak Barita sudah mengatakan, ini edarannya internal. Tapi bagaimanapun sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung, edaran internal, tapi akan diterapkan kepada para terdakwa yang tentunya prosesnya ada di Kejaksaan Agung. Mbak Putri, gini, ada beberapa hal yang ingin saya soroti. Pertama ada prinsip dasar, yang kedua kemudian ada praktik yang selama ini berlangsung, yang ketiga ada beberapa kondisi khusus yang harus dipertimbangkan. Yang pertama gini, prinsip dasar dalam konstitusi kita, hak asasi manusia kita, di mana itu ada prinsip namanya presumption of innocence. Seseorang itu harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang bertemu tetap. Maka kemudian yang memposisi terdakwa seolah bersalah itu tidak boleh.
Nah ini berhubungan dengan praktik. Jadi praktiknya justru yang kami lihat di lapangan ada semacam penyeragaman. Penyeragaman dari kemudian tersangka terdakwa yang maju ke persidangan semua pakai baju putih dan peci. Itu pertanyaannya seragam dari mana? Para terdakwa ini berangkat ke pengadilan dikasih seragam putih hitam dan pakai peci. Kalau itu pengkondisian oleh kejaksaan, menurut saya malah kurang tepat. Jadi seolah-olah menempatkan terdakwa itu pesakitan yang kemudian dia dalam posisi bersalah dan dia kemudian bertobat atau kemudian dia mengakui kesalahannya dan harus dihukum dengan cara yang baik, kira-kira gitu, dengan belas kasihan dari hakim. Itu satu hal ya. Itu harus diungkap dulu. Jadi itu kondisi awal, jangan sampai ada seolah pengkondisian orang ini bersalah. Itu prinsip dasar. Itu jelas juga diatur oleh Undang-Undang 12 2005 tentang ratifikasi konvensi sipil politik dan juga deklarasi PBB. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hal tentang berpakaian ini sebenarnya adalah tadi jelas dia wewenang pengadilan. Itu di hukum acara nggak diatur. Hukum acara pidana gitu yang harus mengatur, dia tidak mengatur hal itu. Hati-hati kejaksaan membuat peraturan, membuat pembatasan yang melebihi undang-undang. Karena kemudian bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia dari orang-orang ini. Nah, kemudian soal apakah efek di ruang sidang, misalnya hakim terpengaruh, menurut saya tidak. Karena hakim dan jaksa di ruang sidang konsisten dengan fakta hukum. Tidak boleh gara-gara pakaian misalnya berdampak pada pertimbangan meringankan dan lain-lain. Dia fakta hukum saja gitu. Tapi yang ketiga ini ada soal kemudian perkara-perkara khusus ya. Tadi saya menyoroti Jaksa Agung yang marah karena dalam perkara korupsi. Nah, perkara korupsi ini perkara yang luar biasa besar, extraordinary crime oleh undang-undangnya sini diakui sebagai masalah yang sangat luar biasa besar, mungkin butuh pendekatan khusus. Makanya KPK misalnya pakai rompi oranye gitu-gitu. Itu pengkondisian yang tadi oleh Pak Barita dari dalam tahanan menuju pengadilan bisa dikondisikan seperti itu. Itu efek agar publik misalnya punya kampanye atau punya pendekatan yang sedikit misalnya korupsi itu hukuman yang berat ya. Walau tetap dalam posisi tidak memutus bahwa dia bersalah gitu. Nah disitulah perlu kehati-hatian bagi saya dalam Jaksa Agung mempertimbangkan apapun nanti produk hukumnya. Edaran kan ya internal gitu, tapi jangan sampai edaran ini berlebihan, melanggar hukum yang ada dan kemudian justru bertentangan dengan hak asasi dari tersangka ini, dari terdakwa ini, yang dia punya hak untuk berpakaian bebas dan punya hak untuk dianggap belum bersalah. Kira-kira gitu. Itu dari kami, Mbak. Mas Isnur, tapi kalau posisi Anda sekarang ini, Anda tadi juga sudah menyinggung soal kejahatan korupsi. Apakah menurut Anda pembatasan itu perlu dan kemudian jika nanti diterapkan ada penerapan yang berbeda-beda untuk pidana yang berbeda-beda? Karena itu akan menjadi lebih rumit tentunya. Gini, seseorang berpakaian konteksnya keagamaan misalnya gini, dari orang yang sebelumnya nggak berjilbab, berhijab ya, atau kemudian ketika bersidang berhijab, itu siapa sih yang bisa menghukumi bahwa itu adalah sebenarnya pura-pura atau ekspresi keyakinan? Hati-hati, menilai keyakinan itu ada di hati gitu ya. Kita tidak bisa menghukumi orang dalam konteks keyakinan. Kalau orang kemudian karena keyakinannya, karena perubahan sikapnya, karena kehendak luhurnya ingin berpakaian seperti itu, jangan sampai itu kemudian dihukumi dengan dilarang. Misalnya sebelumnya tidak berjilbab, sekarang berjilbab. Terus gara-gara pura-pura terus nggak dilarang berjilbab, tuh hati-hati, itu melanggar konstitusi kita. Karena berpakaian adalah bagian dari ekspresi keagamaan. Dan ekspresi keagamaan dihargai oleh konstitusi kita. Iya, jadi memang harus hati-hati untuk mengeluarkan edaran seperti ini, sekalipun memang tadi Pak Barita juga mengatakan ini sifatnya internal, tapi bagaimanapun ini akan berdampak kepada mereka eksternal juga gitu ya. Pak Barita, penerapannya nanti saya membayangkan ini, penerapannya nanti bagaimana? Karena mengutip tadi yang disampaikan Mas Isnur, bagaimana bisa memastikan bahwa ini mendadak digunakan dan bahwa ini hanya berupaya untuk menutup-nutupi, hanya mungkin ada tujuan untuk menutupi identitas mungkin. Pak Barita, bagaimana? Ya, saya kira ini perlu kita clearkan dulu ya, kita luruskan dulu konteksnya. Jaksa Agung menyampaikan hal ini ketika dalam satu wawancara podcast ya, ditanyakan bahwa ada sementara masyarakat yang merasa kurang nyaman ya, karena
tiba-tiba seseorang yang selama ini biasa-biasa saja, tapi ketika dalam persidangan tipikor menjadi menggunakan atribut tertentu. Ini yang direspon oleh Jaksa Agung dengan mengatakan bahwa ini perlu dievaluasi khususnya secara internal agar wajar-wajar sajalah. Itu sebabnya karena cara berpakaian itu adalah hak asasi dari terdakwa ataupun tersangka, maka apa yang disampaikan Jaksa Agung itu adalah bersifat himbauan. Artinya agar proses persidangan ini berjalan dengan profesional sehingga tidak mengundang reaksi yang bisa menimbulkan kekurang nyamanan ya. Dinamika penegakan hukum tersendiri itu juga harus memperhatikan konteks publiknya ya, tidak usah diragukan misalnya jaksanya, hakimnya, pastilah mereka orang-orang yang punya dedikasi untuk menjalankan tugas secara profesional. Namun reaksi publik kan juga tidak bisa tidak diakomodasi ke dalam bagaimana proses itu agar berjalan dengan benar. Sehingga apa yang tadi disampaikan ini kan sebuah pemikiran, sebuah wacana yang akan selanjutnya di dalam belum merupakan sebuah keputusan, sebab yang mengatur persidangan itu adalah pengadilan hakim dan itu sudah ada peraturannya, berpakaian sopan, alas kaki tertutup. Hanya dalam proses itu jangan sampai ada pengkondisian tertentu yang berada di luar konteks hukum, itu yang dijaga. Sehingga suasana dan proses persidangan ketika jaksa punya kewajiban mengajukan ke persidangan itu berjalan sewajarnya ya. Jadi tidak ada yang dibuat-buat atau dalam tanda petik berupa sandiwara. Tapi semuanya hak-hak hukum dilindungi, hak publik juga dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam penegakan hukum yang baik dan benar, Mbak Putri. Baik Pak Barita. Jadi memang ini masih wacana dan memang harus diuji lagi, termasuk juga mungkin berbicara dengan publik ya. Jadi betul-betul hati-hati karena ini berkaitan juga dengan ranah pengadilan yang tentu berbeda institusi. Tapi saya ke Mas Isnur terakhir untuk Anda. Kalau misalnya Anda tadi sudah mengatakan tidak perlu ini sampai diatur sejauh ini. Jadi sekarang sebaiknya apa yang lebih diperhatikan oleh kejaksaan? Ya tadi malah yang saya jadi perhatian pengkondisian orang pakai baju putih hitam tadi. Apakah pertanyaannya masih ada? Kalau praktek itu masih ada, malah menurut saya semacam pelanggaran terhadap prinsip presumption of innocence gitu. Itu yang harus dicek oleh Kejaksaan Agung. Jangan sampai terdakwa dikondisikan seragam semua gitu. Pakai rompi boleh, tapi ketika rompi itu di dalam ruang sidang dia harus dilepas. Dia tetap sebagai manusia yang diperiksa ya, didakwa, belum diputus bersalah. Belum diputus bersalah. Jadi itu yang menurut saya karena sekarang ada seolah-olah pengkondisian orang itu kalau sudah bersidang akan diputus bersalah gitu. Jadi sehingga harus pakai baju putih, pakai peci, pakai celana hitam gitu. Itu penyeragaman yang agak berbahaya gitu ya, karena ada berbahaya. Baik. Benar. Nah, kalau soal ekspresi keagamaan memang gini pertanyaannya gini. Kalau misalnya ada seorang yang pakai pakaian seolah-olah dia adalah pemimpin keagamaan, pakai jubah, pakai sorban atau pakai apa gitu ya. Kalau emang dia dasarnya itu, gitu pertanyaannya. Itu keyakinan dia harus dihormati juga. Tetapi kalau misalnya dia bukan tokoh agama ya, dia biasa saja gitu ya. Tapi kemudian dia tanda kutip pakai seragam yang sangat lengkap, seolah dia sedang memimpin spiritual keagamaan. Itu yang mungkin juga hakim dalam konteks ini hakim ya perlu bertanya gitu maksudnya apa. Hakim bertanya maksudnya. Karena bisa jadi itu apakah bagian dari upaya misalnya mempengaruhi hakim dan lain-lain. Konteksnya hakim bukan jaksa. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, sore hari ini kita sudah membahas ini. Kita masih tunggu apakah edaran itu nanti akan betul keluar atau hanya wacana saja. Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, terima kasih sudah bergabung. Dan Mas Isnur, Ketua YLBHI. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Mas Isnur. Terima kasih Mbak Barita, terima kasih Mbak Putri dan rekan CNN Indonesia.